Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita akan membahas ya bagaimana ataupun solusi kulkas tidak dingin kompresornya panas. Nah, kompresor panas itu ada banyak kemungkinan ya teman-teman. Bisa jadi kompresornya itu jalan tapi nggak ada freon ya. Bisa jadi kompresornya itu tidak jalan. Nah, kompresor kalau misalkan nggak jalan dalam posisi istilahnya itu macet ya. Kalau misalkan kulkasnya itu macet, itu kompresor itu bisa panas juga teman-teman. Nah, kalian bisa eh, memastikan ya. Di sini saya akan tunjukin bagaimana cara memastikan kompresor itu antara jalan dan tidaknya ya. Nah, sekarang kita akan pasang tang ampere dulu. Nah, nanti saya kasih penjelasan ya kalau kalian nggak mempunyai tang ampere. Nah, ini kita coba pasang dulu tang ampernya. Ini tujuannya untuk memastikan ya berapa ampere kalaupun misalkan kompresornya itu bisa jalan ya. Dan sebenarnya untuk pembahasan konten-konten seperti ini sudah sering saya bahas ya. Kalian bisa tonton, silahkan pilih mana yang menurut kalian gampang ya. Cek di video saya. Dan sekarang kita akan coba langsung hidupkan ya. 1, 2, 3, colokin. Oke, di sini ampere menunjukkan angka 3,3. Nah, kalau misalkan ampernya menunjukkan 3, istilahnya itu di atas 3 ya ataupun 3, itu artinya kompresor kalian itu bisa jadi macet ya, teman-teman. Nah, kalaupun misalkan sudah macet seperti itu, kalian jangan paksa hidupkan terus. Karena nanti kalau misalkan kalian paksa hidupkan terus, bisa jadi nanti kompresor itu bisa macet ataupun sepul pada kompresor kalian itu panas dan mengalami ngesot ya. Jadi kalau misalkan macet, jangan paksa hidupkan, segera diperbaiki ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada tang ampere ya teman-teman, ada salah satu cara untuk memastikan ya kompresornya itu jalan atau. Nah, kalau barusan kan kompresornya sempat ada suara dengung ya, dan juga di area kompresor itu ada getaran. Nah, mungkin sebagian orang itu mengira kalau sudah seperti itu, kompresornya itu bisa jalan. Nah, sebetulnya tidak ya, kalau misalkan posisi seperti itu, kompresor kalian itu mengalami macet. Nah, untuk memastikan antara macet tidaknya, kalian bisa cek ya. Biasanya kalau misalkan posisi macet, di area kompresor ini ada getaran teman-teman, ada getaran tapi kompresornya nggak jalan ya, ada getaran. Nah, itu ada kemungkinan kompresor kalian macet. Nah, kalau misalkan ada getaran seperti ini, biasanya itu kalau kalian tunggu sekitar beberapa detik, terus di bagian overload ini ada bunyi suara cetak-cetik ya, itu kompresor kalian tentunya nggak jalan ya. Yang pasti kompresor kalian itu mengalami macet. Kalau misalkan di area overload ini ada bunyi cetak-cetik, cetak-cetik, cetak-cetik. Nah, seperti itu artinya kompresornya macet, teman-teman. Nah, beda lagi kalau misalkan kalian colokin kompresor ini nggak jalan ya, kompresor nggak jalan dan nggak ada getaran sama sekali. Itu artinya ada kemungkinan kerusakan di area overload ya, ataupun di area termostat. Baru kalau misalkan ada getaran tapi nggak jalan, itu ada kemungkinan juga kerusakan di area relay ataupun kulkas kalian macet. Nah, untuk memastikannya sendiri antara macet tidaknya, kalau kalian colokin ya, colokin lalu kalian cek di area evap. Harusnya kalau misalkan kompresor ini jalan ya, di area evap itu terdengar suara desis ataupun ada suara seperti air mengalir. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalaupun nggak ada suara seperti itu artinya kulkas kalian macet. Dan diiringi ada suara cetak-cetik pada overload kalian. Nah, itu udah fix kompresor kalian macet. Nah, solusinya kalau misalkan sudah seperti itu ada banyak kemungkinan. Bisa jadi kompresor kalian macet, bisa juga di area relay kalian mengalami kerusakan. Nah, caranya kalian harus memastikan dulu sebelum kalian mengecek di area kompresor, kalian bisa cek dulu di area kelistrikan, yaitu di area relay. Karena kalau misalkan macet itu kaitannya dengan relay ya, nggak ada kaitannya dengan overload.
Kalau misalkan overload yang rusak, itu pastinya kompresor nggak jalan. Intinya kompresornya nggak jalan, dingin, kompresor dingin. Nah, itu aja. Nah, sekarang kita cek di area relay. Nah, oke, relay kita lepas. Di sini kalian bisa sediakan test pen untuk mencongkelnya ya, karena ini tipis. Untuk mencongkelnya tinggal masukin seperti ini, lalu kalian congkel seperti ini, pelan-pelan aja karena ini bahannya tipis ya, nanti bisa patah kalau nah oke, satu udah kebuka. Nah, satu sudah sebuka. Oke, nah seperti yang kalian lihat di dalam itu lempengannya pecah ya. Nih, ada lempengan yang pecah. Kita lepas dulu. Nah, ini kalau misalkan lempengan ini pecah ataupun bimetalnya ini pecah, itu kompresor nggak bakalan jalan, teman-teman. Jadi kalian sebelum melakukan cara ataupun sebelum mengganti relay, kalian alangkah baiknya cek dulu kondisi relaynya. Kalau misalkan kondisi relaynya bagus, kalian nggak perlu dibelikan ya. Nah nih, di sini kalau misalkan udah seperti ini, tuh, ini udah pecah nih. Ini kalau misalkan kita pakai itu nggak bisa ya, karena udah pecah. Nah, ini adalah contoh bimetal yang bagus. Nah, kondisinya bulat seperti ini. Kondisinya bulat seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba pasang. Nah, kalau misalkan kalian nah ini kan relaynya kan relay kaki kanan ya. Kalaupun kalian mempunyai relay yang kaki kiri, itu nggak apa-apa, kalian bisa pasang. Maksud saya kalian ambil ininya saja, lempengannya saja, lalu kalian taruh di sini. Jadi jangan kalian pasang di, kalau misalkan kaki kanan, jangan kalian pasang di kaki relay kaki kiri ya. Jadi nantinya nggak bakalan jalan kompresornya. Jadi kalian bisa ambil bimetalnya aja, lalu kalian pasang di kaki kanan ini ya. Ini nggak masuk, ini agak besar. Oke, nah udah besar. Nah, sekarang kita akan pasang. Nah, ini udah, tinggal gini aja. Nah, nantinya kita akan cek. Kalaupun misalkan nggak jalan, kita kasih relay seperti ini nggak jalan ya, ada kemungkinan kompresor kalian mengalami macet ya. Namun sebelum kalian membeli relay, alangkah baiknya lakukan cara seperti ini. Nah, di sini kita akan pasang dulu. Oke, tang ampere kita pasang. Kita akan menentukan ampernya ada berapa nanti kalau misalkan posisi jalan ya. Nah, ini kita coba langsung hidupkan. 1, 2, 3. Nah, kalian bisa dengar ya, kompresornya sudah berjalan. Di sini untuk ampere berada di 0,8. Nantinya ini bakalan turun ya, karena tekanan masih tinggi. Ini nantinya kalau normalnya di angka 0,7 ya, 0,6 ataupun 0,7. Nah, ini 0,7. Artinya kompresornya sudah normal kembali dan bisa kita gunakan. Nah, di sini, nah kalau misalkan sudah berhasil seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalian harus memastikan apakah freonnya itu ada atau tidak. Dengan cara kalian bisa cek di area filter ini. Nih. Nah, di area filter, kalau misalkan kulkas yang normal ataupun freon yang penuh, di area filter ini harusnya panas. Ini kan ada panas nih. Itu artinya freonnya ini udah normal dan mesin sudah berjalan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Bang, kalau misalkan nggak jalan bagaimana, Bang? Sudah diganti relay nggak berjalan, Bang? Apakah perlu kita lakukan penjemperan? Nah, kalau misalkan nggak jalan, kita akan lakukan penjemperan ya. Penjemperan
dengan cara menggunakan apa aja, dengan menggunakan cara 3 kabel seperti ini, ataupun kabel yang segitiga dari bawaan kompresor itu juga boleh. Nah, untuk caranya, untuk cara penjemperannya sudah pernah saya bahas berulang-ulang di video saya sebelumnya. Nanti saya sertakan di deskripsi ya, saya taruh di deskripsi, kalian bisa tonton ya. Kalau misalkan cara ini nggak berhasil, kalian bisa lakukan penjemperan. Nanti saya taruh di deskripsi ya untuk caranya ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalian kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.